Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan memulai pelajaran kita dalam dars Nahwu. Adapun rangkaian pelajaran Nahwu yang akan kita pelajari di kelas 1 insyaallah Tuhfatus Saniyah. Kemudian setelah itu Al-Mutammimah. Adapun kitab yang pertama yaitu At-Tuhfatus Saniyah, ini adalah kitab yang mensyarah matan Ajurrumiyah. Matan Ajurrumiyah yang disusun oleh Muhammad bin Dawud As-Sinhadi rahimahullah. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, seorang ahli bahasa dari Mesir. Kenapa kita pilih At-Tuhfatus Saniyah sementara banyak syarah-syarah yang lain? Kitab syarah ini memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lain. Yang pertama, penyajian syarah yang gampang, karena memang disajikan untuk pelajar, untuk santri. Yang kedua, adanya latihan-latihan, yang mana latihan ini sangat mendukung kita untuk mempraktekkan, melihat sejauh mana kemampuan kita menyerap pelajaran yang disampaikan, dan juga seorang guru bisa melihat dari pelajar sejauh mana kemampuan mereka dari latihan ini. Dan ini adalah kelebihan yang jarang kita dapati dalam syarah-syarah yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga dipilihlah kitab ini. Kita baca muqaddimah dari beliau rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladzina istafa. Hadza syarhun wadihul ibarah zahirul isyarah yani'us samarah danil qitaf Kesirul as'ilah wa tamrinat. Setelah beliau membaca bismillah, kemudian memuji Allah dan berselawat atas Rasulullah, beliau menjelaskan ini adalah syarah yang jelas ungkapannya, jelas penunjukannya, isyarah, yani samarah, buahnya sudah matang. Artinya kalau ibarat buah, dia nggak perlu diolah, sudah langsung disantap, dikonsumsi, Karena ada kitab-kitab yang kalau diibaratkan makanan itu seperti masih mentah, butuh pengolahan dari yang membaca dan mendengar. Adapun kitab ini alhamdulillah sangat mudah. Danil Qitaf. Danil Qitaf itu artinya mudah, mudah untuk digapai, yaitu
Ada buah-buah yang sudah matang, ya, tapi sulit, ya, karena tinggi di atas. Ya. Tapi ini sudah matang buahnya dan rendah sehingga gampang. Ya. Nah, ini pengungkapan dari beliau, rahimahullah. Kemudian kata beliau, katsirul as'ilah wat-tamrinat. Banyak terdapat padanya pertanyaan-pertanyaan dan latihan. Jadi ini yang beliau sebutkan di muqaddimah kitab adalah sebagai bentuk bahasa kita promosi, ya, agar santri atau pembaca itu semangat, ya, untuk membaca dan mempelajari buku ini, ya. Karena beliau tentunya butuh ajar dari Allah, ya, berupa sedekah jariyah. Semakin banyak orang yang baca dan pelajari buku beliau, maka semakin besar pula pahala yang beliau dapat. Sehingga beliau menyebutkan ini biar kita tertarik dan senang untuk mempelajari kitab beliau ini. Dan memang seperti itu kenyataannya, ya, kitab beliau ini mudah, gampang, banyak latihannya. Kemudian kata beliau, qasadtu bihi zulfa ila Allah ta'ala bitaysiri fahmil muqaddimatil ajurumiyah ala sigharit talabah. Aku bermaksud dengan kitab syarah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mempermudah, ya, para santri-santri baru dalam ilmu nahwu dalam memahami matan jurumiyah. Li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyah. Karena matan jurumiyah ini adalah bab yang sangat bagus, ya, pintu yang sangat bagus dipilih dalam memahami bahasa Arab. Allati hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana ini adalah bahasa sayyid kita, pemuka kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lughatul kitabil aziz, dan bahasa Al-Qur'an. Dalam penerangan beliau ini isyarat kenapa kita harus mempelajari dan memperhatikan bahasa Arab, walaupun itu bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa lingkungan kita. Sebabnya karena dia adalah bahasa Al-Quran dan hadis, yang mana kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan ibadah itu adalah dengan taat, dan ketaatan itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sedangkan untuk mengetahui perintah dan larangan itu dalam Al-Quran dan hadis serta kalam ulama, dan itu dengan bahasa Arab. Barang siapa yang paham bahasa Arab dengan baik, maka dia akan memahami Al-Quran dan hadis serta kalam ulama dengan baik. Sehingga itu adalah sebab dia bisa beramal dengan baik. Ya. Kemudian kata beliau, wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla fa huwa khairu ma as'a ilaih. Aku berharap semoga aku berhak untuk mendapatkan ridha Allah. Karena itu adalah perkara yang paling baik, paling bagus yang aku berusaha untuk mendapatkannya, yaitu ridha Allah. Dan beliau berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami tawakal, kepadamu lah kami kembali dan bertobat. Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, walil mu'minin wal mu'minat yauma yaqumul hisab, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat di hari terjadinya pemeriksaan amalan. Katabahul mu'tazzu billahi ta'ala wahdahu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Ini. Kemudian kita masuk ke muqaddimah. Ya.
tentang ilmu nahwu. Sebelum mempelajari ilmu nahwu ataupun ilmu-ilmu yang lain, maka seorang butuh untuk mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, nama ilmu yang dia pelajari, kemudian pembahasannya apa, kemudian buah yang didapatkan atau manfaat dari ilmu tersebut apa, kemudian dia itu termasuk cabang ilmu apa, ini juga penting dipelajari, dan juga siapa peletak dasar atau penyusun awal ilmu yang mau dia pelajari. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, hukum syariat dalam mempelajari ilmu tersebut. Wajib atau sunnah atau makruh atau yang lain. Ini akan kita bahas sekarang. Kata beliau rahimahullah, ta'rifun nahwi wa mawdu'uhu wa samaratuhu wa nisbatuhu wa wadhi'uhu wa hukmu syari' fihi. Yang pertama at-ta'rif, pengertian ilmu nahwu. Kalimatu nahwin tutlaqu fil lughati al-arabiyyati ala iddati ma'an. Kata nahwu dalam bahasa Arab dipakai untuk mengungkapkan beberapa maksud. Minhal jihah, diantaranya bermakna arah. Zahabtu nahwa fulan, aku pergi ke arah fulan, tujuan, bermakna tujuan. Jihatahu, ke arahnya. Wa min hasyibhu wal mislu, di antara makna nahwu dalam bahasa Arab adalah bermakna seperti, atau semisal atau misalnya. Taqulu Muhammadun nahwu Ali. Muhammadun nahwu Ali, maksudnya Muhammad seperti Ali atau mirip Ali. Ini secara lughah. Kalau buka kamus, makna nahwu ya tadi itu, bermakna arah, bermakna seperti. Dan kata beliau, wa tutlaqu kalimatu nahwin fi istilahil ulama 'ala al-'ilmi bil qawa'id allati yu'rafu biha ahkam awakhir al-kalimat al-arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina'i wa ma yattabi'u dhalik. Wa ma yatba'u dhalik. Sedangkan dalam istilah ulama syariat, maka kata nahwu itu maknanya dalam istilah adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah yang dengan kaedah tersebut difahami ketentuan akhir-akhir kata bahasa Arab. Ketika sudah tersusun dalam sebuah susunan kata atau kalimat. Yaitu dia itu bisa berubah ujungnya, atau bina tidak bisa berubah, atau yang lain-lainnya, ini marfu atau mansub dan seterusnya. Ini yang dimaksud nahwu, dan ini mafhum insyaallah. Kemudian yang kedua al-mawdhu', pembahasan ilmu nahwu. Kata beliau, mawdhu'u ilmin nahwi al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi an ahwalihal madhkurah. Pembahasan ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab dari sisi membahas keadaan yang sudah disebutkan tadi, yaitu ini bisa di-i'rab, itu bisa berubah akhirnya, atau dia mabni, itu tetap pada satu keadaan. As-samarah wa samaratu ta'allumi ilmi nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi. Buah yang pertama, menjaga agar kita dalam berbicara bahasa Arab tidak salah. Kita semua senang tampil bagus, makanya kita ketika keluar bersisir,
merapikan baju dan lain sebagainya, biar tampil bagus. Ya. Dan yang lebih bagus dari itu adalah bagusnya dalam bertutur kata. Ya. Kalau pakai bahasa Jawa ya pakai bahasa yang bagus. Kalau pakai bahasa Indonesia pakai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau pakai bahasa Arab juga pakai nahwu. Ya. Ini akan lebih menghias orang dibanding bajunya. Bagus dalam bertutur kata ini lebih menghias dibanding baju-baju yang bagus itu. Ini faedah mempelajari ilmu nahwu yang pertama. Dan ini tentunya mungkin tidak terlalu terlihat di kalangan orang-orang yang tidak memakai bahasa ini sebagai bahasa komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, wa fahmul Qur'anil Karim. Ini faedah yang paling besar. Bisa memahami Al-Quran. Orang yang paham ilmu nahwu, kemudian punya hafalan mufradat dengan sering buka kamus, sering buka kitab, dia tidak akan memerlukan Al-Quran terjemah. Dia akan banyak bisa mengartikan dengan sendiri makna Al-Quran itu, ya, secara kata-kata dan kalimat, bukan tafsiran mendalam, ya. Ya, bukan tafsiran mendalam. Jadi dia bisa menerjemah dengan modal ilmu nahwu dan mufradat serta shorof ini. Juga wal haditsin nabawi fahman sahihan, ya, dia bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Yaitu benar berdasarkan ilmu bahasa Arab, ya. Bukan benar berdasarkan yang lain-lainnya, ya. Dan ini modal dasar, karena disebutkan oleh para ulama, ya, banyak bid'ah atau salah dalam memahami atau kesesatan dalam masalah akidah dan ibadah itu banyak sebabnya adalah al-ujmah. Tidak fahamnya seseorang terhadap bahasa Arab, sehingga dia memahami Al-Quran dan hadis pemahaman yang salah, ya. Allazaini huma aslu syariatil al-islamiyah wa alaihima madaruha, yang mana dua sumber ini Al-Quran dan hadis adalah asal, ya, pokok syariat Islam, ya, dan beredar di seputar keduanya Islam itu, ya. Masalah apapun ya kembali ke situ kalau membahas Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, cara memahami Al-Quran dan hadis adalah pokok dan pangkalnya adalah bahasa Arab ini. Semakin antum meresapi dan memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, semakin gampang untuk memahami Al-Quran dan hadis serta kalam ulama dengan benar, yang buahnya adalah antum bisa berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, bisa beramal dengan amal yang benar insyaallah. Nisbatuhu, ya, dia itu termasuk cabang ilmu apa? Dia termasuk minal ulum al-arabiyah, termasuk ilmu bahasa Arab, yang semuanya kurang lebih ada 12 atau 13 cabang ilmu. Dan ini adalah ilmu yang paling utama dalam ilmu bahasa Arab, ya, nahwu, ya. Wadhi'uhu, siapakah yang membuat pertama kali meletakkan kaidah-kaidah dasar? Wadhi'uhu al-masyhur anna awwala wadhi'in li ilmin nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali, ya. Yang masyhur dalam sejarah, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, adalah Abul Aswad ad-Du'ali, salah seorang tabi'in murid Ali bin Abi Thalib, ya. Di amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dengan perintah dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, Abul Aswad ad-Du'ali namanya zalim, ya. Ini yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahwu dengan mengambil dari kalamul Arab, ya. Kemudian yang terakhir hukmu syari' fihi, ya. Hukum syariat bagaimana ilmu nahwu itu?
Wa ta'allumuhu fardhun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu nahwu itu adalah salah satu dari fardu kifayah. Ya. Artinya kewajiban pelajari ilmu bahasa Arab itu kewajiban kepada masyarakat secara umum. Ya. Tidak seperti fardu ain, yaitu seperti sholat fardu bukan. Ya. Artinya kalau ada dari umat ini yang mempelajari, maka itu sudah memenuhi istilah fardu kifayah tersebut. Ya, tidak harus satu persatu mempelajari. Ya. Ini secara hukum syariat. Ya, akan tapi bukan berarti kalau fardu kifayah berarti tidak usah dipelajari, bukan. Ya. Kita menginginkan apa yang lebih bagus untuk diri kita. Ya. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, yang kita ketahui, apalagi ilmu yang mendukung pemahaman agama, maka itulah yang terbaik. Ya. Dan ilmu akan membawa seorang akan terus menanjak, ya, sampai dia sadari semakin tinggi dan semakin dekat pada Allah. Kemudian kata beliau, wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu 'ala wahidin fa shara fardhu 'ainin 'alaihi. Dan bisa juga dia menjadi fardu ain mempelajari ilmu nahwu itu. Ya. Bisa, ya. Misalnya ada satu orang di kampung itu diutus oleh penduduk satu kampung yang tidak ada yang bisa bahasa Arab, ya, ingin mendalami Al-Quran tapi nggak ada yang bisa, maka diutus satu orang. Maka satu orang yang menjadi utusan ini wajib untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Barakallahu fikum, ini muqaddimah. Insyaallah kita lanjut pada daras berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa sallam.